Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Solehin Channel. Pada hari ini saya akan mentutorialkan cara memasang sebuah teleskop pada senapang angin. Jadi bagaimana caranya? Terus tonton video saya. Jadi pertama-tama di sini kita siapkan sebuah teleskopnya ya. Ini saya menggunakan teleskop Spike ya. 3 sampai 12 kali 40 AEO ya. Nah, jadi ini yang pertama-tama yang harus kita pasang ya, supaya dia bagus. Ini walaupun dipasang jangan diterikan dulu ya sahabat. Jadi ini jangan diterikan dulu. Jadi kita pasang dulu, setelah itu baru kita pasang di chambernya ya, di chamber dari senapang angin ini. Nah, kita misalkan sudah dimasukkan ke sini, sudah dimasukkan, misalkan saya pasangkan gitu ya. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi misalkan sudah seperti ini. Nah, ini di chamber ini harus pas ya, ini. Jadi biar tidak miring, misalkan ini miring ke sana atau ini miring ke sana. Jadi biar tidak terlalu biar dia tidak miring, makanya jangan sampai kita terikan dulu atas ini. Nah, kita paskan dulu ini. Ini paskan ya. Saya biasanya mengepaskan dari samping chamber nih, kita ratakan biasanya ya. Terus di sini kan karena saya ini menggunakan senapang sap Pasopati ya. Nah, ini ya, sap Pasopati. Jadi di sininya ada sebuah baut ya. Baut ini tidak bisa dia tidak bisa untuk lewat dari si tangkai teleskopnya ini ya, apa disebutnya tuh, mounting teleskop ya. Nah, jadi kita sampai sini saja, biasanya saya sampai sini saja memasukkannya ya. Seperti ini saja cukup. Ini belum selesai ya, supaya teleskop kita ini bisa tetap di titik ataupun di garis tengah. Nah, jadi setiap teleskop itu memiliki garis silang misalnya ya. Jadi garis silang ini ya, supaya dia bisa tetap lurus ke bawah, setiap ini kan misalkan dia makin jauh, maka dia titiknya akan makin turun. Nah, disesuaikan dengan setelan kita lah. Kalau kita misalkan pengen pas di silangnya ya, pengen pas di silang tapi di jarak 30 meter, maka kita setel. Nah, jarak 30 meter kita setel ya, membuat sebuah target. Nah, setelah itu kita tembakan dia jatuh kemana, lalu kita setelkan dari si putarannya ini ya, setelkan ke pas titik ya. Banyak memang yang mengedukasikan cara pemasangan teleskop ini, tapi saya mencoba untuk biasanya ada sahabat-sahabat yang mungkin kesulitan, gimana sih ini kok punya saya tidak pas nitik. Nah, jadi supaya pas nitik seperti itu ya. Jadi pertama-tama ini jangan diterikan dulu. Nah, setelah itu ini bisa diterikan kalau sudah terpasang seperti ini. Kita terikan ya. Nah, kita terikan. Nah, kira-kira bunyi krek-krek 2 atau 3 kali sudah. Jangan diterik lagi ya. Takutnya dia dol bautnya.
yang sebelah sini. Nah, cukup ya. Ini saya merekamnya sendirian. Jadi ini kurang. Nah, setelah trik seperti ini, nah, ini kita belum bisa pastikan bahwa dia ini pas sejajar tadi seperti yang saya bilang. Misalkan dia makin jauh, dia titiknya makin turun, belum pasti pas ya. Maka kita mengepaskannya yaitu dengan seperti ini ya, dengan cara seperti ini. Jadi setiap teleskop itu memiliki garis silang ya. Nah, garis silangnya ini kita luruskan. Jadi kita bisa memutar si teleskop ini. Nah, jadi kalau misalkan dia kurang, dia harus lurus sama dengan ujung laras ya. Nih, saya kelihatan. Nah, nih saya zoom kecilkan dulu ya. Nah, ini zoomnya zoom 5 kali. Saya buat 3 kali dulu biar dia kelihatan ujung laras. Nah ini kita bisa lihat mana ini fokusnya tidak pas ini ya. Nah, ini harus pas tengah. Lihat ini yang hitam nih. Nah, ini adalah ujung laras atau ujung peredam senapang saya ini. Nah, jadi kalau sudah dia sudah pas di ujungnya itu ya, garisnya ini, maka kita harus berpatokan dengan garis ini, karena kebanyakan kan teleskop ini selalu bergeser. Kalau kita goyang gini, ini bergeser kan. Nah, ujung larasnya pun tidak lurus. Nah, ini kalau misalkan kita membidik miring seperti ini, maka tidak akan kena, dia akan meleset ke sebelah kiri. Kalau kita sebelah sini, maka akan meleset sebelah kanan. Nah, maka dari itu harus pas gini. Nah, kalau kita tidak mau goyang dari titik ini, maka kita harus menyetel dari si teleskopnya tadi. Berarti retikelnya harus sampai dia. Nanti ada cara-caranya untuk membuat retikelnya itu tidak bergoyang ya, retikel dari si teleskop itu supaya tidak bergoyang. Nah, jadi setelah ini lurus seperti ini kayak punya saya tadi ya, ini setelah lurus, maka kita baru bisa menerikan si baut-bautnya ini, ya. Nah, ini bautnya kita trik-trikan semuanya. Nah, yang sebelah sini juga terikan. Nah, lalu kita harus lihat juga ini lurus atau tidak ya. Kita lihat, kita buka dulu ininya. Ini agak kesusahan. Nah, kita lihat ujung senapang kita nih lurus tidak dengan teleskopnya. Kita lihat keseluruhan dari sini. Nah, ini lurus atau tidak. Nah, kalau tidak lurus, berarti ada kemencengan atau kemiringan dari chambernya. Nah, kita kembali ke chamber ini. Nah, di chamber ini biasa orang itu bingung ya, kenapa kok chamber punya saya katanya miring, dipasang teleskop di bulak balik ininya tetap miring. Nah, solusinya biasanya saya nih kalau memasang teleskop atau menyetel teleskop, saya lihat dulu, pasang dulu ini, kalau dia tidak lurus ujung dan ujung ya, maka dia berarti akan ngacak nantinya tembakannya, hasil tembakannya ya. Nah, jadi kadang kita mengarahkan agak sebelah kiri, dia ke sebelah kanan. Nah, ya, ini juga bisa berpengaruh ya. Maka dari itu kita harus meluruskan dulu nih
lurus atau tidak, pas atau tidak dari si chamber, teleskop, dan setelan retikelnya tadi. Nah, kalau dia sudah pas, insya Allah bisa untuk berburu jarak jauh ataupun jarak dekat, tergantung dotnya, titiknya yang kita gunakan ya. Nah, jadi biasanya kalau ini miring ya, dari si chambernya ini mungkin coakannya ini tidak bagus, maka kita harus biasanya dikikir sedikit ya, dikikis lah, istilahnya dikikis menggunakan kikir ya. Misalkan di sini agak miring, nah, berarti kalau dia agak, misalkan dia teleskopnya ini dari sini kan dilihat, dari sini dia agak ke kanan, agak menceng, berarti dari sini harus dikikis dan dari sini harus dikikis sedikit, jadi biar dia lurus bersama ujung laras. Kalau dia agak menceng ke sebelah sini, berarti sebaliknya ya, agak dikikis sebelah sini ya, sebelah sini dan sebelah sini, biar dia agak lurus. Tapi harus ngikisnya harus lurus ya, jangan cuman ngikis dicoak-coak gitu aja ya, nanti malah rusak chambernya, jadi harus kita luruskan. Nah, oke. Setelah itu baru bisa kita gunakan untuk berburu. Jangan asal berburu tapi barang yang kita pakai belum siap untuk dipakai berburu. Nah, sudah pasti pendapatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Ya, tergantung juga burungnya ada atau tidak. Kalau banyak burungnya sudah pasti banyak juga pendapatan. Tapi kalau sebuah teleskopnya ini belum pas dan setelan senapangnya belum pas, maka tidak akan bisa menghasilkan berburu tadi ya. Nah, oke. Segitu saja mungkin video dari saya. Jika memang ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe ya, channel Solihin channel, terbalik ya. Jadi jangan lupa subscribe untuk mendukung kemajuan dari pembuat channel tersebut, jadi pembuat videonya, jadi saya juga makin semangat ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih dan silakan tonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mengedukasi bagi para bedilers ya di Indonesia. Mungkin hanya itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Assalamualaikum.